Shalom, selamat pagi, selamat bergabung dalam Menara Doa Pagi setiap jam 5 pagi. Sungguh senang ketemu Bapak Ibu pagi hari ini. Biarlah kiranya setiap Bapak Ibu dalam keadaan sehat, dalam keadaan terberkati Tuhan, dan senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mencari Tuhan lebih dahulu. Berkatilah setiap mereka yang menyaksikan tayangan ini, dimanapun kapanpun berada. Terberkatilah mereka yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang miskin diperkaya, yang bodoh diberi kepintaran, hikmat diberikan kepada mereka, yang putus asa diberikan jalan keluar. Semangat baru, ketika kami berjumpa dengan Tuhan Yesus, ada berkat baru, semangat baru, kemenangan baru. Dalam Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami mulai menara doa pagi ini. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami datang kepadamu, ketika kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, kemenangan terjadi atas hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami hanya daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Bersama-sama kita katakan dari awal, ku menyembah. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Sebab ini keyakinan kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau
kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi. Kelepasan terjadi di sini. Sebab kami selalu rindu berada di dekat-Mu ya Tuhan. Amin Yesus. Tuhan. Sebab kami mengasihi Engkau, mencintai Engkau Tuhan lebih dari segalanya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih lagi katakan satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Ini pernyataan kami Tuhan Yesus. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Di hadapan-Mu Tuhan, saat ini kami akui Tuhan Yesus. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih lagi dengan segenap hati-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu, Ku mengasihi-Mu Tuhan. ku mengasihi-Mu. Mari sembah Tuhan, mari angkat doa-doamu. Lebih dalam lagi, Kami mau lebih dalam lagi menyembah-Mu. menyembah-Mu ya Tuhan. Segenap hidupku, Ini segenap pernyataan hidup kami kami Tuhan. hanyalah untuk-Mu Selamanya Tuhan. Kau Allah yang hebat. Lebih dalam lagi, Sebab itu kami menyembah-Mu kami Yesus. mau lebih dalam Sebab Kau Allah menyembah-Mu. yang dahsyat Tuhan.
benteng Kau kami, Raja damai, perlindungan Raja di membantu atas kami segala Tuhan. raja. Terima Kami kasih. Yesus Tuhan kami yang Haleluya. hebat. Seluruh hidup Terima kami kasih. menyembah nama-Mu selamanya. Terpujilah Kami naikkan nama-Mu syukur kami di hadapan-Mu, ya Haleluya, Tuhan. haleluya. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Yesus, Haleluya. Kau Allah yang dahsyat. Terima kasih, Terima kasih. Yesus. Segala pujian dan syukur hanya layak bagi-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Ini pernyataan kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Segala Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya layak bagi-Mu Tuhan Yesus. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Kau Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami sembah Kau Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan beri kami kesehatan, bahkan kalau ada pun di antara kami yang sakit, kami tetap bersyukur Tuhan beri kami kehidupan. Biarlah kiranya semua yang sakit yang menyaksikan ini, ada kuasa mujizat, kesembuhan yang mengurapi tubuh mereka untuk mereka sembuh dan sehat. Kami juga mendoakan ya Tuhan buat mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang susah dihiburkan, yang miskin diperkaya, yang bodoh diberi hikmat dan kepintaran. Kami percaya setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak akan ada pulang dengan sama. Semua kami akan membawa berkat Tuhan, kebaikan Tuhan. Paling tidak pelita kaki kami adalah firman Allah. Sehingga kami tidak tersandung dengan dunia ini, tidak jatuh dalam dosa. Biarlah firman-Mu menguatkan kami, memberikan kami semangat baru, berkat dan kemenangan baru, sukacita baru. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, keluargaku yang ada di YouTube
dimanapun engkau berada, baik yang ada di Facebook, Tuhan Yesus memberkati saudara. Kiranya firman ini akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Hari ini kita diberkati dengan tema memberi dengan sukacita. Memberi dengan sukacita. Jangan sampai kita memberi dengan mengeluh. Alkitab katakan Filipi 2:14, lakukanlah segala sesuatu tanpa mengeluh. Itu Filipi 2:14, lakukan segala sesuatu tanpa mengeluh. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang diinginkan Kristus bagimu. Saudara, memberi dengan sukacita, memberi waktu pagi hari datang kepada Tuhan, memberi persembahan untuk rumah Tuhan, pekerjaan Tuhan, menolong orang miskin, orang susah, bekerja di tempat, di kantor atau buka usaha, semuanya lakukan dengan sukacita. Memberi di sini bukan hanya uang, tenaga, waktu, pekerjaan, dimanapun saudara berada, berilah dengan sukacita. Memberi dengan yang terbaik kepada Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Hari ini dalam kitab 2 Korintus 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-5 dengan tema memberi dengan sukacita. Saya akan bacakan kepada kita semua tentang pelayanan kepada orang-orang kudus. Tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau. Dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia. Tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan. Ayat 4. 2 Korintus 9, supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami. Itu ayat 5, 2 Korintus 9. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Jadi ayat ini 5 katakan jangan memberi dengan terpaksa. Ingat Bapak Ibu, ketika memberi persembahan di gereja, menolong orang miskin, menolong yatim piatu, menolong saudara, bere-bere, kemanakan, jangan beri dengan terpaksa. Memuji Tuhan pun jangan terpaksa. Mendengarkan firman Tuhan jangan terpaksa. Bekerja pun jangan terpaksa. Apapun yang kau lakukan, lakukanlah dengan sukarela. Lakukanlah dengan sukacita, memberi dengan sukacita. Cerita ini, nats ini adalah ada 3 jemaat yang saya mau gambarkan. Pertama ada jemaat Yerusalem, di mana orang-orang kudus, anak-anak Tuhan lagi mengalami kesusahan. Kemungkinan besar karena bencana alam, banjir, atau masalah yang sulit yang mereka alami. Sehingga mengalami susah makanan, minuman. Kehidupan mereka dalam keadaan sangat menderita. Jemaat Yerusalem. Ada jemaat namanya Makedonia. Jemaat ini miskin, tidak punya uang, tapi suka menolong, suka memberi. Perhatikan, ada orang yang uangnya pas-pasan, tapi suka memberi. Ada orang yang bahkan miskin, tidak cukup untuk dia, mampu memberi. Jadi memberi bukan bicara masalah uang, memberi bicara masalah hati. Sebaliknya ada jemaat Korintus yang kaya, yang di kota pelabuhan perniagaan, banyak uang, banyak harta. Tapi mereka dalam memberi mereka tidak sehebat orang Makedonia. Bahkan jemaat Korintus ini dikatakan mereka sudah berjanji bahwa mereka akan memberi. Tapi dalam setahun janji mereka tidak mereka genapi. Jadi pertama tadi ada jemaat apa? Jemaat Yerusalem yang dalam keadaan susah, menderita. Anak-anak Tuhan yang lagi mengalami kesusahan. Ada jemaat Makedonia yang miskin susah tapi suka memberi. Ada jemaat Korintus yang mampu, yang kaya raya tapi tidak suka memberi. Bahkan dalam berjanji pun mereka belum menggenapinya. Rasul Paulus akhirnya mengutus, kemungkinan besar yang diutusnya ini adalah Timotius.
dan rekannya ke Korintus supaya mengingatkan mereka, mendorong mereka supaya mereka memberi. Karena Rasul Paulus udah memberitahukan kepada jemaat yang miskin tadi, Makedonia, bahwa Korintus akan memberi. Supaya Paulus jangan malu dan Korintus jangan malu. Maka apa yang dibuat oleh Paulus? Maka dia mengutus muridnya Timotius untuk mengingatkan jemaat Korintus. Memberikan, menjanji mereka untuk menolong jemaat yang ada di Yerusalem yang lagi dalam kesusahan. Bapak Ibu yang saya kasihi. Saudara, saya mau katakan memberi bukan karena masalah uang. Memberi adalah masalah hati. Tulis dalam kolom, memberi bukan masalah uang, tapi memberi adalah masalah hati. Kalau hati saya penuh dengan kasih Tuhan Yesus, pastilah saya akan memberi. Ingat, kita sudah diberi Tuhan, diberikan Bapa di sorga, putra tunggalnya, anak tunggalnya, kasih terbesar, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan Bapa, sehingga ia mengaruniakan anak tunggalnya kepada kita, supaya kita semua diselamatkan dan kita memperoleh hidup yang kekal. Dan saya sudah menerima kasih Tuhan. Saya percaya orang yang sudah menerima kasih Tuhan, atau orang yang sudah punya Tuhan Yesus di hatinya. Ingat 1 Yohanes 4:8, Allah itu adalah kasih. Pasti ciri-cirinya mengasihi. Orang yang mengasihi pasti memberi. Orang yang memberi belum tentu mengasihi. Tulis dalam kolom, orang yang mengasihi pasti memberi. Orang yang mengasihi pasti memberi. Orang yang memberi belum tentu mengasihi. Banyak orang memberi karena zaman caleg, partai, motivasi untuk dipilih, pilkada, atau pemilihan kepala desa. Jujur banyak yang gak tulus. Ada orang memberi supaya nanti diingat, dibalas. Itu tidak tulus. Anak Tuhan tidak begitu. Anak Tuhan itu memberi dan tidak minta dibalas. Itu anak Tuhan. Memberi dengan sukacita, memberi dengan sukarela. Bahkan setelah memberi, tidak menceritakan apa yang diberinya kepada orang lain. Saya tanamkan dalam hati saya, dan sama-sama kita tanamkan di hati kita, beri dan lupakan. Ayo sama-sama, semua yang menyaksikan tayangan ini, coba sama-sama praktekkan. Saya beri dan saya lupakan. Ayo 1, 2 ya. Saya beri dan saya lupakan. Tulis dalam kolom. Apa yang saya beri, saya lupakan. Atau saya tidak ceritakan kepada orang lain. Banyak orang memberi tidak ikhlas. Memberi, menceritakan apa yang diberinya kepada orang lain. Sejak kita menceritakan apa yang kita beri kepada orang lain. Dengan arogan, dengan kesombongan. Sejak itu tahu berkatmu tidak ada. Padahal berkat orang yang memberi itu menurut Alkitab luar biasa. Apa yang kita beri, air minum yang kita berikan kepada orang, air minum itu pun kembali kepada kita. Sesungguhnya memberi di Alkitab tidak kekurangan. Memberi bahkan semakin diberi. Taburlah maka engkau akan menuai. Menabur sedikit, menuai sedikit, menabur banyak, menuai banyak. Tapi bukan masalah angka nomor 1. Memberikan yang terbaik yang bisa kau berikan. Tanamkan di hatimu, jangan memberi dengan sisa-sisa. Memberikan dengan disisihkan. Memberi makanan kepada orang lain, jangan yang sisa. Jangan berikan yang busuk. Ayo berikan makanan kepada asisten rumah tangga, kepada tetangga, kepada kenalan yang terbaik. Jangan sesudah kita makan, kita lihat ada menjelang expired atau basi, waduh udah kasih sama orang lain. Jangan begitu. Tanamkan di hatimu, memberikan yang terbaik. Memberikan yang bisa engkau berikan, itu yang terbaik sama Tuhan. Saya mengajak setiap saudara untuk hari ini belajar memberi dengan sukacita. Yang pertama, memberi adalah wujud kasih yang nyata. Memberi adalah wujud kasih yang nyata.
dalam 2 Korintus 9 ayat 1 sampai 2 tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia, memberikan sebagai wujud kasih, memberikan dengan kerelaan. Dikatakan di sini jangan memberikan dengan terpaksa. Bahkan dikatakan ketika kita memberi, orang lain akan tergoda untuk memberi. Ingat, orang yang suka memberi menularkan sifat memberi kepada orang lain juga. Sebaliknya, kalau saya pelit, maka saya menularkan pelit kepada orang lain. Memberi itu akan menular, pelit itu akan menular. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Saudara, jadilah orang yang murah hati, memberi dengan sukacita. Sebagai wujud kasih Tuhan yang sudah kita terima. Dengan apakah aku balas kebaikan Tuhan? Kita nggak bisa membalas kebaikan Tuhan dengan mati di kayu salib. Tapi dengan memberi orang miskin, memberi yatim piatu, memberi orang susah. Apa yang kita beri dengan sukacita, itu menjadi persembahan yang harum kepada Tuhan. Filipi 2:14, lakukanlah segala sesuatu tanpa sungut-sungut. Saya tanamkan dalam diri saya, melakukan apapun tanpa sungut-sungut. Tulis dalam kolom, saya melakukan apapun tanpa sungut-sungut. Tulis dalam kolom, saya melakukan apapun tanpa sungut-sungut. 1 Yohanes 3 ayat 17 bilang begini. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jadi kalau kasih Allah ada dalam diri saya, saudara saya dalam kekurangan, tapi saya menutup diri, menutup mata, tidak menolong. Ingat, kita menolong sebisa kita ya. Kadang-kadang orang yang ditolong ini pun gak tahu diri. Kadang-kadang kita tolong dia, bisa dia butuh 10 juta, kita kasih 1 juta, dia bisa bilang, 1 juta aja, masa gak 10 juta? Itu gak tahu diri. Ingat, kalau kita minta tolong tangan di bawah, bukan di atas. Saya menjumpai ada orang-orang ditolong tapi tidak tahu diri. Bahkan hati-hati juga menolong orang, jangan sampai kita menjadi dimanfaatkannya. Kadang-kadang kita menolong sekali, oke, 2 kali, 3 kali, kadang-kadang dibuatnya kita jadi ATM. Saya udah jumpai orang begitu. Jadikan kita ATM. Kapan ada butuh uang, telepon kita. Dia cukup uang, dia gak pernah telepon kita. Saya mau katakan sama saudara, kalau ada orang yang susah, apa mungkin ada orang buta ke rumahmu datang, atau ada orang miskin yang kau lihat tidak makan. Ingat, ketika kita jumpa orang miskin, orang yang sakit, itu tidak kebetulan. Orang yang kita jumpai itu adalah orang yang memang Tuhan izinkan supaya kita tolong. Tolonglah, kalau ada engkau jumpa di depan mata gak makan, kasihlah 20.000 untuk dia makan. Memang kita gak bisa mungkin kasih makan semua orang di dunia ini, berapa miliar. Tapi ketika Tuhan perjumpakan saya lagi makan, di depan saya ada fakir miskin tidak makan, saya gak boleh makan sendiri. Saya harus bagi makanan saya kepada dia. Sebisa saya, semampu saya. Kalau ada uang saya kasih. Tapi kalau lagi gak ada, ya mungkin aja makanannya jadi bagi 2. Belajar berbagi. Paling tidak hati kita mendahulukan orang lain, mengasihi orang lain, mengerti orang lain. Saudara, itu yang dilakukan oleh Paulus kepada jemaat Makedonia. Dia sangat bangga. Saya bacakan ya 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Bagaimana jemaat Makedonia memberi dalam kekurangan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan semakin mereka sangat miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus.
Mereka memberikan lebih daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Mereka memberi kepada Allah. Kemudian karena kehendak Allah juga kepada kami. Mereka juga menolong pelayanan Paulus. Bapak Ibu yang saya kasihi, memberi kepada Allah dan memberi kepada sesama. Bukan karena masalah uang, ini bicara masalah hati. Pernahkah ibu menjumpai orang kaya tapi pelit? Pernahkah ibu menjumpai orang miskin susah tapi suka menolong? Berarti memberi bukan masalah uang, bukan bicara kaya atau miskin, bicara hati yang bersyukur atas kasih Allah, bicara hati yang dipenuhi dengan kasih Tuhan. Aku berdoa Bapak Ibu adalah orang yang suka memberi untuk pekerjaan Tuhan dimanapun gerejamu. Pelayanan yang saudara dukung tidak akan pernah sia-sia. Mungkin Bapak Ibu tidak bisa bermisi ke mana-mana jauh-jauh sekali karena punya usaha, kerja dan keluarga. Tapi doa saudara, dana saudara bisa menjadi pelayanan untuk pekerjaan Tuhan. Itu sama. Di hadapan Tuhan ada orang yang pergi, ada orang yang mendukung dengan dana. Kita berbagi dalam melayani Tuhan. Saudara yang saya kasihi, milikilah hati yang memberi, dimulai daripada keluargamu sendiri, teman seimanmu dan tetanggamu, teman kerja dan orang-orang yang saudara jumpai. Tuhan Yesus memberkati kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kiranya firman Tuhan yang sudah kami terima pada hari ini mengajarkan kami memberi dengan sukacita, memberikan sukacita, memberi tenaga, memberi waktu, memberi uang kepada Tuhan dengan penuh sukacita, penuh dengan semangat, memberi kepada sesama, kepada keluarga kami, tetangga kami, orang-orang miskin, panti asuhan, orang-orang yang susah. Taruhlah di hati kami kasih Allah itu. Penuhlah kasih Allah dalam diri kami, sehingga hati kami meluap dengan ucapan syukur lewat pemberian kepada orang susah. Sehingga hati kami murah hati, hati kami tidak lagi mementingkan diri sendiri, tapi kami mau belajar mementingkan kepentingan orang lain juga, memperhatikan kekurangan orang lain juga. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Berkatilah setiap mereka yang menyaksikan tayangan ini. Kalau ada bagian tubuhmu yang sakit, taruhkanlah tangan kanan di bagian tubuh yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagian tubuhmu yang sakit diurapi Tuhan, dijamah Tuhan. Tuhan sembuhkan engkau dalam Tuhan Yesus. Tuhan berkati obat-obat, Tuhan berkati dokter rumah sakit yang ada engkau kunjungi. Dalam Tuhan Yesus, terimalah kesembuhan Tuhan. Bagi mereka yang lagi mengalami yang namanya kesusahan keuangan pekerjaan, Tuhan pulihkan keuangan, ekonomi, dan Tuhan berikan mereka hikmat, kerajinan, ketekunan berusaha, bekerja yang baik. Mengelola keuangan yang benar itu penting, ajarkanlah mereka. Mereka yang lagi membutuhkan masalah penjualan tanah, penjualan rumah untuk kebutuhan mereka, Tuhan tolong. Mendapatkan jodoh, mendapatkan keturunan, Tuhan tolong. Apapun yang mereka sedang tulis dalam kolom-kolom yang ada dalam YouTube atau Facebook ini, Tuhan memberkati. Kami percaya ketika mereka menuliskannya, Tuhanlah yang mengurapi dan memberkatinya. Setiap yang mereka ketikkan, yang mereka tuliskan di dalam kolom-kolom itu, oh dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah doamu, terjadilah imanmu, harapanmu, kerinduanmu. Mungkin ada anak yang mau ujian supaya lulus, terjadilah. Anakmu bertobat, terjadilah. Pasanganmu berubah, terjadilah. Hidupmu berubah, terjadilah. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Maulah berkat, damai, sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu, kalau terberkati dengan tayangan ini, bagikanlah link ini kepada banyak grup WA teman-teman saudara. Dengan demikian, saudara sudah terlibat di dalam pemberitaan firman Allah. Bagi yang ingin renungan harian dan bagi yang saudara rindu konseling, tapi no call, only chat.
supaya bisa saya balas dan kita bisa janjian kalau ada waktu bisa call di 0811 6373 47. Itu WA pribadi saya. Saudara yang terberkati dengan tayangan ini, saudara rindu menabur untuk mendukung pelayanan kami mengucapkan terima kasih. Taburlah di rekening yang ada. Tuhan Yesus memberkati saudara, sampai ketemu di besok pagi hari jam 5 waktu Indonesia Barat, Sarangeo. God bless you all. Shalom.